Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Bilbarkah, NPM 230611121. Saya akan menjelaskan modul 4 yaitu fisikal layar. Nah, saya tuh kelompok 2. Nah, materi yang saya akan bahas yang pertama itu ada introduction, yang kedua ada purpose of the physical layer, yang ketiga ada physical layer standar, yang keempat ada copper cabling, yang kelima ada UTP cabling. Nah, yang pembahasan yang pertama itu ada introduction. Nah, di mana introduction yaitu adalah membahas physical layer, yaitu lapisan paling bawah dalam model OSI. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengirim data secara fisik melalui sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio. Nah, tujuan dari modul ini adalah menjelaskan bagaimana protokol, layanan, dan media jaringan di lapisan fisik mendukung komunikasi data. Nah, dalam modul ini akan mempelajari protokol yang mengatur pengubahan data menjadi sinyal, layanan untuk mengirim bit-bit data melalui media fisik, jenis media jaringan, yaitu kabel tembaga, fiber optik, dan wireless. Nah, standar teknis yang digunakan agar semua perangkat bisa saling terhubung. Nah, selanjutnya materi yang kedua ada purpose of the physical layer. Nah, the physical connection. Nah, sebelum perangkat bisa berkomunikasi melalui jaringan seperti mencetak di rumah atau mengakses situs di negara lain, perlu ada koneksi fisik dulu ke jaringan lokal. Nah, koneksi ini bisa berupa kabel atau nirkabel. Nah, jenis koneksi yang digunakan tergantung pada pengaturan jaringan. Nah, saat ini koneksi wireless semakin umum digunakan karena lebih fleksibel dan mudah diakses. Nah, 3 cara untuk pengoneksian itu ada yang pertama ada wireless router, yang dimana komponen access point meliputi antena wireless, beberapa port Ethernet, terus satu port Ethernet. Yang kedua ada wired connection to wireless router, di mana network interface card adalah perangkat yang memungkinkan suatu alat terhubung ke jaringan. Yang pertama ada Ethernet NIC digunakan untuk koneksi kabel, terus ada WLAN NIC digunakan untuk koneksi nirkabel. Nah, beberapa perangkat memiliki kedua jenis NIC, sementara yang lain hanya memiliki satu. Yang ketiga ada wired connection using Ethernet NIC. Nah, tidak semua koneksi fisik memiliki tingkat performa yang sama saat terhubung ke jaringan. Kecepatan dan kestabilan dapat berbeda tergantung jenis koneksi yang digunakan. Nah, selanjutnya ada the physical layer. Nah, physical layer dalam model OSI berfungsi sebagai lapisan paling bawah yang mengatur pengiriman bit-bit data secara fisik melalui media jaringan seperti kabel, fiber optik, dan wireless. Nah, lapisan ini menerima frame data dari data link layer lalu mengubahnya menjadi sinyal berupa sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio. Nah, setiap bit dalam frame diubah menjadi sinyal dan dikirim satu persatu melalui media fisik ke perangkat tujuan. Nah, perangkat tujuan memiliki physical layer juga yang bertugas menerima sinyal dari media, mengembalikannya menjadi bit-bit, lalu mengirimkannya ke data link layer sebagai satu frame lengkap. Nah, physical layer menjadi penghubung fisik antara perangkat dalam jaringan dan memastikan bahwa data dalam bentuk bit bisa dikirim dan diterima secara akurat. Selanjutnya materi yang saya akan bahas yaitu physical layer standar. Nah, the physical layer. Physical layer adalah lapisan terbawah dalam model OSI yang bertanggung jawab mengirim data dalam bentuk sinyal fisik, listrik, cahaya, atau gelombang radio melalui media jaringan. Nah, lapisan ini terdiri dari perangkat keras seperti kabel, konektor, dan sirkuit elektronik. Nah, berbeda dengan lapisan OSI lainnya yang berbasis software, physical layer diatur oleh standar teknis dari berbagai organisasi teknik dan industri. Nah, berikut adalah organisasi internasional, nasional, dan regional yang berperan dalam menyusun dan menjaga standar physical layer. Yang pertama ada organisasi internasional dan nasional. Yang pertama ada ISO, yang kedua ada DIA, yang ketiga ada ITU, terus ada ANSI, terus ada IEEE, terus ada FCC, terus ada ATSI. Nah, selanjutnya ada organisasi regional, yaitu ada CSI, terus ada CNELIC, terus ada JSA. Nah, standar dari organisasi ini memastikan bahwa perangkat jaringan dari berbagai vendor, negara, dan teknologi dapat beroperasi secara kompatibel, efisien, dan andalan dalam setiap jaringan global.
Nah, selanjutnya ada physical komponen, di mana bagian physical komponen mencakup semua perangkat kelas elektronik, media, dan konektor yang digunakan untuk mengirim sinyal sebagai representasi bit. Nah, contohnya termasuk ada NIC, kabel dan konektornya, terus ada port dan antarmuka seperti yang ada pada router Cisco 1941. Nah, semua komponen ini diatur oleh standar teknis agar kompatibel, termasuk desain kabel, jenis konektor, dan susunan pin. Nah, terus ada encoding. Nah, encoding adalah metode untuk mengubah aliran bit data menjadi pola kode tertentu yang bisa dikenali oleh pengirim dan penerima. Nah, tujuannya adalah untuk mewakili informasi digital dalam bentuk sinyal yang terstruktur, mirip seperti kode Morse yang menggunakan titik dan garis. Nah, contoh encoding yaitu ada Manchester encoding, yaitu ada bit 0, di mana transisi dari tegangan tinggi ke rendah serta bit 1 adalah transisi dari tegangan rendah ke tinggi. Nah, transisi terjadi di tengah periode bit. Nah, digunakan dalam internet 10 Mbps seperti 10 base T untuk kecepatan data yang lebih tinggi. Digunakan encoding yang lebih kompleks seperti 4B atau 5B untuk 100 base TX serta 8B atau 10B untuk 1000 base TX. Nah, encoding membantu menjaga keandalan transmisi dan sinkronisasi antar perangkat jaringan. Nah, selanjutnya ada signaling. Nah, signaling ini adalah metode yang digunakan oleh physical layer untuk mempresentasikan bit 1 dan 0 dalam bentuk sinyal fisik, besi listrik, cahaya, maupun gelombang radio. Nah, standar pada physical layer menentukan sinyal seperti apa yang mewakili bit 1, sinyal seperti apa yang mewakili bit 0. Nah, contohnya adalah pulsa panjang bisa berarti 1, pulsa pendek bisa berarti 0, atau bisa berupa perubahan tingkat tegangan pada sinyal listrik. Nah, metode ini mirip dengan kode Morse yang menggunakan kombinasi cahaya atau klik untuk mengirim pesan dalam bentuk simbol digital. Dengan kata lain, signaling mengatur bagaimana data bit dikodekan sebagai sinyal nyata yang dapat ditransmisikan melalui media jaringan. Nah, ini ada 3 contoh, yaitu ada electrical signal over copper cable atau link fuse over fiber optic cable, serta ada microwave signal over wireless. Yang pertama ada bandwidth teknologi. Nah, untuk mengukur kualitas bandwidth dalam jaringan digunakan 3 istilah utama. Yang pertama adalah latensi, throughput, sama output. Di mana latensi adalah waktu yang dibutuhkan data untuk berpindah dari satu titik ke titik lain, termasuk semua jenis delay. Semakin rendah latensi, semakin cepat respon jaringan. Serta yang kedua ada throughput. Ini adalah jumlah bit data yang berhasil ditransfer melalui media jaringan dalam periode waktu tertentu. Meskipun bandwidth teoritis bisa tinggi, throughput biasanya lebih rendah karena dipengaruhi oleh yang pertama ada jumlah lalu lintas, jenis data yang dikirim, banyaknya perangkat jaringan yang dilewati, serta keterbatasan segmen jaringan yang paling lambat. Nah, contohnya bisa dilihat lewat hasil uji kecepatan internet, yaitu speed test. Dan yang terakhir ada output, adalah ukuran data yang benar-benar digunakan oleh aplikasi dalam periode waktu tertentu. Output sama dengan output main overhead, yaitu seperti header, ACK, transmisi, dan chassis. Nah, karena itu output selalu lebih rendah dari output dan output biasanya lebih rendah dari bandwidth. Nah, selanjutnya materi yang saya akan bahas yaitu copper cabling. Nah, poinnya adalah karakteristik of copper cabling, di mana kabel tembaga copper cabling adalah jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan saat ini. Terdapat 3 jenis utama kabel tembaga, masing-masing digunakan untuk keperluan yang berbeda. Nah, kelebihan dari copper cabling yaitu biayanya murah, mudah dipasang, hambatan terhadap arus listrik rendah, serta kekurangan copper cabling adalah rentan terhadap interferensi sinyal, jarak transmisi terbatas karena sinyal mengalami attenuation, yaitu pelemahan sinyal seiring jarak, serta cara kerja transmisi data, yaitu data dikirim melalui kabel tembaga dalam bentuk pulsa listrik. Perangkat tujuan menggunakan detektor untuk membaca dan mengubah pulsa listrik menjadi data, serta semakin jauh sinyal berjalan, semakin lemah juga sinyalnya, sehingga data bisa menjadi rusak atau tidak terbaca. Nah, di sini juga ada gangguan umum pada copper cabling, yaitu pertama itu ada MI atau RFI, di mana ada sumber gangguannya itu ada gelombang radio dan lampu neon dapat merusak sinyal listrik pada kabel. Nah, terus ada crosstalk, terjadi saat medan magnet dari satu kabel mengganggu kabel lain di dekatnya. Contohnya dengan percakapan dari saluran telepon lain, yang ini disebabkan oleh medan magnet kecil yang tercipta saat arus listrik mengalir. Selanjutnya di sini ada
itu adalah penjelasan urutan dengan penomoran. Yang pertama itu ada pure digital signal, yaitu sinyal digital murni dikirimkan dari perangkat sumber. Nah, lalu yang kedua itu ada interface signal, yaitu media transmisi mengalami interferensi dari sinyal luar seperti EMI atau Wi-Fi. Yang ketiga itu ada digital signal with interferensi, yaitu sinyal digital terganggu dan bisa karena interferensi tersebut. Yang keempat ada what the computer reads, yaitu komputer penerima membaca sinyal yang sudah berubah, misalnya bit 0 terbaca sebagai bit 1. Nah, ini menunjukkan bahwa interferensi dapat menyebabkan kesalahan dalam pengiriman data. Nah, untuk mengurangi gangguan pada kabel tembaga, yang pertama itu ada MI dan RFI. Dapat dicegah dengan menggunakan kabel berlapis pelindung logam, yaitu atau shielding dan grounding yang baik. Nah, yang kedua ada crosstalk. Dapat dikurangi dengan memilih pasangan kawat berlawanan arah dalam kabel. Terus ketiga ada gangguan lainnya bisa diminimalkan dengan memilih jenis kabel yang sesuai dengan lingkungan jaringan, mendesain jalur kabel agar jauh dari sumber interferensi. Yang terakhir ada menggunakan teknik pemasangan dan terminasi kabel yang benar. Nah, selanjutnya ada tips of copper cabling. Berikut adalah 3 jenis utama media tembaga copper media yang digunakan dalam jaringan. Yang pertama ada unshielded twisted pair (TP cable), yang kedua ada shielded twisted pair (STP cable), yang ketiga ada coaxial cable. Yang pertama itu ada unshielded twisted pair (UTP), di mana ini adalah media jaringan paling umum yang digunakan terutama di jaringan LAN. Kabel ini memiliki 4 pasang kawat berwarna yang dipilih untuk mengurangi gangguan sinyal, lalu dibungkus dengan sebuah plastik fleksibel untuk pelindungan fisik ringan. Nah, UTP diakhiri dengan konektor EZMIN45 dan digunakan untuk menghubungkan host jaringan dengan perangkat seperti switch dan router. Nah, kode warna pada kabel membantu dalam proses terminasi atau penyambungan kabel. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama itu ada nomor 1, yaitu adalah lapisan luar melindungi kawat tembaga dari kerusakan fisik. Yang kedua itu ada kawat yang dipilih melindungi sinyal dari gangguan. Yang ketiga ada isolasi plastik berwarna memisahkan kabel secara listrik dan membantu mengenali tiap pasang kabel. Nah, selanjutnya ada shielded twisted pair, di mana STP memberikan perlindungan lebih baik terhadap gangguan dibandingkan UTP, tetapi lebih mahal dan sulit dipasang seperti UTP. STP juga menggunakan konektor RZ-45. Nah, STP menggabungkan pelindung untuk mengatasi MI dan RFI, serta pemilihan kabel untuk mengurangi crosstalk. Nah, agar pelindung bekerja maksimal, kabel STP harus diakhiri dengan konektor STP khusus yang terlindungi. Nah, jika tidak di-grounding dengan benar, pelindung bisa justru menangkap sinyal yang tidak diinginkan. Nah, kabel STP memiliki 4 pasang kawat, masing-masing dibungkus dengan melindungi foil, lalu dibungkus lagi dengan anyaman logam atau foil keseluruhan. Nah, di sini ada keterangannya. Yang pertama itu ada nomor 1, yaitu adalah under jacket. Yang kedua yaitu braided of foil seal. Yang ketiga itu ada foil seal. Yang keempat adalah twisted pair. Nah, selanjutnya ada coaxial cable, di mana coaxial cable dinamakan demikian karena memiliki dua konduktor pada sumbu yang sama. Komponennya meliputi konduktor tembaga di tengah untuk mengirim sinyal, isolasi plastik fleksibel yang melapisi konduktor, serta anyaman tembaga atau foil logam sebagai pelindung dan konduktor kedua yang juga mengurangi gangguan elektromagnetik MI. Terus ada selubung luar, yaitu kabel jangkrik melindungi kabel dari kerusakan fisik ringan. Nah, jenis konektor shock yang umum adalah BNC, N-type, dan F-type. Nah, walaupun kini UTP menggantikan shock dari jaringan Ethernet modern, shock masih digunakan dalam instalasi NAND kabel serta instalasi internet kabel. Nah, poin-poin pada gambar yang menunjukkan fitur utama kabel shock adalah yang pertama itu nomor 1, yaitu under jacket. Yang kedua adalah braided copper shielding. Yang ketiga adalah plastic insulation. Yang keempat adalah copper conductor. Nah, poin yang terakhir saya akan bahas itu adalah UTP cabling. Nah, yang pertama ada properties of UTP cabling, di mana UTP merupakan standar kabel tembaga yang umum digunakan dalam jaringan LAN karena ukuran kecilnya yang memudahkan instalasi. Nah, kabel ini terdiri dari 4 pasang kawat tembaga berwarna yang saling dipilih dan dilapisi plastik fleksibel, yang contohnya seperti gambar yang sebelah kanan. Nah, kelemahan UTP adalah UTP tidak memiliki pelindung fisik terhadap gangguan elektromagnetik EMI dan gangguan frekuensi radio.
Nah, solusi untuk mengurangi gangguan ini ada dua, yaitu cancellation, yaitu pembatalan medan magnet medan magnet, yaitu dua kabel dalam satu sirkuit ditempatkan berdekatan sehingga medan magnetnya saling meniadakan, termasuk gangguan dari luar. Yang kedua ada variasi jumlah lilitan per pasangan kabel. Jadi itu adalah setiap pasangan kabel dipilih dengan jumlah lilitan berbeda untuk meningkatkan efek pembatalan yang mengurangi kostal atau gangguan antar sinyal kabel. Nah, selanjutnya ada UTP cabling standar and connector, di mana UTP mengikuti standar TIA atau EIA 568 untuk pemasangan. Nah, jenis kabel panjang konektor warna kabel dan I atau untuk performa teknis. Nah, kabel dikategorikan berdasarkan kemampuannya. Contohnya ada K3 sama dengan 10 Mbps itu untuk suara atau data lama. Cat 5 untuk 100 Mbps, cat 5E itu 1 Gbps. Nah, cat 6 atau 6A itu 10 Gbps. Cat 7 atau 8 hingga 40 Gbps untuk besar data. Nah, tapi biasanya menggunakan konektor EZ-45 mal dan socket per mal. Nah, proses terminasi kabel harus rapi. Kabel tetap dipilih hingga dekat ujung jaket masuk ke konektor dan semua kabel terpasang harus sempurna. Nah, terminasi yang buruk adalah kabel terurai, jaket tidak masuk, bisa menurunkan kualitas sinyal dan performa jaringan. Nah, selanjutnya ada strike, through, and crossover UTP kabel. Nah, dalam suatu situasi yang berbeda, kabel UTP mungkin perlu disusun dikirim dengan urutan kabel yang berbeda. Artinya, kabel-kabel kecil di dalam UTP harus dipasang ke pin-pin tertentu di konektor EZ-45 sesuai urutan tertentu. Nah, berikut jenis-jenis kabel utama berdasarkan susunan kabelnya. Pertama, Ethernet Through, yaitu jenis kabel jaringan yang paling umum digunakan untuk menghubungkan komputer ke switch atau switch ke router. Bisa ada Ethernet Crossover digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama jenisnya seperti switch ke switch, komputer ke komputer, terus router ke router. Nah, tapi sekarang jarang dipakai karena perangkat modern bisa otomatis mendeteksi jenis kabel dengan fitur auto MDX. Nah, terus ketiga ada rollover cable, yaitu jenis kabel khusus milik Cisco digunakan untuk menghubungkan komputer ke port, konsol, router, atau switch. Nah, jika salah menggunakan jenis kabel, misalnya pakai straight through padahal harusnya crossover, tidak akan merusak perangkat, tetapi koneksi antar perangkat tidak akan berhasil. Maka dari itu, memastikan jenis kabel yang benar adalah langkah awal saat troubleshooting. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.